setiap hari itu cuci tangan, diukur suhu, sama pakai masker. Diwajibkan memang pakai masker. Harapan saya ya pastinya segera kembali normal lah. Dampak positif pasti saya sebagai mahasiswa tentunya sangat memerlukan akses internet seperti sekarang yang sedang saya lakukan, karena memang tugas-tugas perkuliahan saya sekarang memang memerlukan jaringan internet. Sapa Rahman dan Nuril Sambra saat ini berada di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Saat ini kami ingin mewawancarai salah satu pengusaha, yaitu di warung kopi, namanya Cafe Aisyah, di mana saat ini beliau sudah melakukan kegiatan usahanya yang selama ini tertutup karena himbauan pemerintah terkait dengan PSBB. Nah, sejauh mana pemahaman para pengusaha ini tentang persiapan new normal? Apakah dia melakukan protokoler atau tidak? Masuk ke dalam, kita tanyakan dengan petugas atau pegawai atau karyawatinya, serta juga sang pemilik Cafe Aisyah ini. Ayo. Bagaimana situasi saat ini terkait dengan usaha Pak Budi yang sekian lama tidak buka atau tidak aktif, dengan ditetapkan atau akan diadakan proses persiapan new normal ini? Kita di Kalimantan Barat kan kita dikenal bahwa belum ada secara khusus ditetapkan bahwa Kalimantan Barat statusnya akan new normal. Nah, menurut Pak Budi bagaimana? Kalau kembali ke status new normal di Kalimantan Barat, itu sebetulnya hanyalah status yang sifatnya normatif dari pemerintah. Cuma kehidupan kita itu kan di tengah masyarakat itu memerlukan produktivitas dan kreativitas, khususnya di pelaku usaha. Pelaku usaha itu juga tidak bisa stagnan mengikuti irama dari produksi, meskipun memang harus kita jalani. Cuma memang ada sebuah tatanan baru di dalam penerapan dari new normal tadi, seperti yang tadi saya sampaikan lah, social distancing, atau mungkin khususnya kami ya di pelaku usaha itu yang notabene memang ada sekelompok masyarakat kecil di satu tempat yang berhimpitan. Nah, maka itu dicoba untuk dikelola oleh pelaku usaha, juga dari kalau dari pemerintah itu istilahnya punya lah ya, dari meja ke meja, kira-kira kami mencoba ke situ. Ada nggak kendala-kendala dalam penerapan proses persiapan new normal ini? Tidak ada. Karena apa? Masyarakat kita itu kan masyarakat yang memiliki kebiasaan, karena kebiasaan timur kita itu kan berinteraksi dan bermasyarakat, terus juga berkumpul ya, kalau khususnya di Kota Pontianak dan sekitar. Jadi ketika tatanan baru coba diterapkan di tengah masyarakat, memang ada pandemi kan. Nah, ini kan agak sedikit edukasinya agak sedikit lebih proaktif gitu. Bagaimana pesan kesehatan itu sampai di masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 itu. Tinggal bagaimana
juga pemerintah dan masyarakat berperan aktif untuk bersama lah, saling mengedukasi, saling memberi pesan bahwa protokol kesehatan itu memang diwajibkan. Apa tindakan-tindakan yang Pak Budi lakukan terkait dengan tamu yang datang? Apakah Pak Budi sudah menyiapkan hand sanitizer atau dan lain sebagainya? Ya, kami harus menyediakan dan berdasarkan surat edaran Bapak Bupati ya, Pak Simanto tersebut, bahwa pelaku usaha restoran, rumah makan, warung kopi, kafe dan sebagainya itu harus menjalankan fungsi protokol kesehatan. Salah satu banyak seperti cuci tangan, terus pengunjung, karyawan, pemilik harus menggunakan masker, juga suhu tubuh yang harus dipantau ketika mereka dan sebagainya, terus juga meja kursi mereka duduk itu berjarak, itu insya Allah kita akan lakukan itu. Kita ketahui secara nasional Presiden Republik Indonesia sudah menggelontorkan anggaran dari 405,1 triliun dan bahkan tahap kedua ini ada penambahan jadi kurang lebih 600 triliun. Harapan Pak Budi selaku pengusaha apa nih? Apakah ada stimulus untuk pengusaha-pengusaha seperti Pak Budi dari pemerintah? Harapan ya banyak gitu, karena beberapa bulan yang kita lalui itu kan dampak dari beraktivitas di rumah itu kan berpengaruh kepada omset para pelaku usaha. Jadi kalau memang Bapak tadi menyebutkan angka, memang posnya kan yang kita tidak tahu. Kalaupun memang ada pos untuk stimulus bagi para pelaku usaha, harapannya kami ya diberikanlah ruang pembiayaan melalui kemudahan perbankan. Karena kalau kita lihat dari POJK juga sebenarnya sudah membantu ya, karena NPL ya, non performing loan itu kan sekarang kan sudah juga dari OJK juga tidak merekomendasi bahwa debitur itu mengalami kesulitan, tidak juga di catatan NPL-nya di perbankan. Nah, maka mungkin pemerintah bisa lebih bisa membantu lah dari sisi pembiayaan, pendampingan, seperti masa 2014 kemarin dengan Perpres 98. Ya, terkait dengan akan dibukanya kembali secara luas, apa nih harapan Pak Budi dengan pemerintah? Kan kita ketahui nih ya, sekian bulan yang Pak Budi bilang tadi punya kendala-kendala terhadap omset. Dan selama ini apakah pemerintah sudah ada membantu nih secara langsung, baik itu untuk karyawan yang dirumahkan beberapa bulan dan juga unit usaha Pak Budi sendiri? Apakah sudah ada bantuan yang real dari pemerintah? Kalau sampai saat itu belum. Kalau langsung ke pelaku usaha belum. Cuma ada kebijakan ya. Salah satunya dari BUMN Telkomsel ya. IndiHome itu memberikan kemudahan atau diskon ya. Itu salah satu. Terus kalau langsung itu tidak ada. Juga masalah listrik yang dibebankan itu kan sekarang ini kan yang 1.300 ke atas, sementara 550 dan 900 itu kan memang ada subsidi, cuma kan masih ada tanda petik gitu, karena memang yang kita rasakan sekarang itu berbeda gitu. Voucher sekian ratus yang biasanya normalnya itu kita gunakan beberapa hari dengan KWH yang sudah kita biasakan juga, ternyata tidak seperti biasa gitu. Nah, kalau di luaran sana ada asumsi, ini kan dugaan ya, bahwa itu hanya mengalihkan gitu ya, beban 450 ke 900 itu ada persentase dibebankan kepada 1.300. Ya, itu akan menjadi dampak juga kepada pelaku usaha. Jadi secara real bantuan dari pemerintah
kepada pelaku usaha khusus itu tidak signifikan. Ya, kita ketahui juga dari kafe Pak Budi ini kan tidak jauh dari sini ada posko COVID-19. Apa respon Pak Budi terhadap posko tersebut? Oh baik, posko COVID-19 itu membantu masyarakat. Juga saya lihat aktivitasnya juga ya, aktivitasnya yang berikutnya dinamisasi, determinasi dari teman-teman relawan COVID-19 itu sangat membantu masyarakat, sangat membantu pemerintah, khususnya pemerintah desa, dan membantu dengan hadirnya para relawan. Karena gugus tugas di pemerintahan masing-masing wilayah itu kan ada pada kepala daerah masing-masing. Nah, saya melihat teman-teman relawan sangat membantu. Mengenai new normal ini, kalau bagi kami selaku jurnalis itu sangat mendukung sama sekali. Kenapa? Karena inilah yang selama ini setelah adanya dampak corona, ini banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang.